Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan Jumat hari ini, pada kesempatan Jumat yang bertepatan pada tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah atau 21 Agustus 2020. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, ibu bapak jamaah Jumat rahimakumullah, hanya semata-mata karena dorongan dan panggilan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena paksaan, bukan karena takut menjadi cibiran tetangga kita, tapi sekali lagi kehadiran kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di 2 Muharram 1442 Hijriah ini karena sekali lagi dorongan dan panggilan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa ittiba hanya kepada al-haq, kebenaran yang tentunya datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, atau di ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal khasirin. Sekali lagi, kebenaran yang perlu kita garis bawahi bukan kebenaran yang datangnya dari leluhur kita, dari orang tua kita, dari guru kita, tapi sekali lagi kebenaran yang datangnya berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita semuanya, apalagi berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdhur maupun ibadah-ibadah yang lain, wajib hukumnya untuk melihat, mengkaji, mendalami
apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang hadir maupun saudara-saudara kita yang tidak hadir, orang tua kita, sanak saudara kita, anak cucu kita yang mungkin mereka diuji keimanan, yang mungkin hari ini mereka diuji kesehatan sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sekali lagi kita dan keluarga besar kita senantiasa husnul khotimah di penghujung kehidupan kita semua. Jemaah Jumat rahimakumullah, khotib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan ibu bapak jemaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan iman bukan hanya sekedar hiasan lisan. Takwa dan iman bukan hanya sekedar mengaku bahwa orang bertakwa, dia tadi yang Islam, tapi ternyata dalam hidup dan kehidupannya justru jauh dari nilai-nilai ketakwaan dan keimanan itu sendiri. Oleh sebab itu, takwa dan iman perlu perjuangan yang besar. Takwa dan iman perlu pengorbanan yang besar, apalagi berkaitan dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat ini tidak ada tawar-menawar dalam urusan tauhid, dalam urusan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyembah dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khotib ingin mengajak pada kita semuanya, mari kita mendalami, mari kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Quran surat As-Saff yang hal ini sering kami sampaikan di mimbar-mimbar. Ayat ini merupakan ayat yang mengajak kita semuanya untuk mengetahui bagaimana kondisi kehidupan umat Islam hari ini. Sering kami sampaikan bahwa memang umat Islam hari ini sejak 1932 Masehi sampai hari ini umat Islam senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Termasuk di negeri kita ini, di desa kita ini, di provinsi dan kabupaten kita ini. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita dikejutkan kurang lebih 5 sampai 6 bulan yang lalu. Kita dikejutkan oleh sebuah wabah yang memang wabah ini hari ini pro dan kontra. Penyakit ini hari ini berbagai pandangan yang datang sini berganti. Namun ketahuilah bahwa berbagai ujian yang Allah turunkan kepada kita semuanya, peperangan di mana-mana, musibah alam di mana-mana, bencana bumi, bencana di mana-mana. Hari ini kita dikejutkan dan sampai hari ini corona menjadi pabrik, corona menjadi titik paling tinggi, kedudukan yang pertama, yang ramai dan masih hangat dibicarakan di kalangan kita semua. Seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita. Namun minimal 2 pelajaran penting yang harus kita ketahui. Di balik semua ujian ini, ada apa dengan itu semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah. Ingatlah ketika putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min
Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya, yang membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu Taurat, yang memberi kabar gembira dengan seorang yang namanya Ahmad, yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan jahiliyah atau masyarakat jahiliyah di saat itu. Yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, justru keingkaran mereka jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima informasi ini. Di saat itu mereka sudah menolak. Qalu hadza sihrun mubin. Bani Israel di saat itu mereka berkata, ini merupakan sebuah kebohongan yang nyata. Pemimpin mereka, Isa putra Maryam, ketika menyampaikan ayat ini di tengah-tengah kaumnya, mereka sudah mengingkari akan keberadaan atau kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya, wa man azlamu mimma iftarad, nanti silakan kita dalami masing-masing di ayat yang seterusnya, bahwa ini yang merupakan sebuah pelajaran penting. Di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makarallah, sesungguhnya wallah, demi Allah, bahwa apa yang mereka lakukan, berbagai skenario atau upaya yang mereka lakukan untuk memurtadkan kita semuanya, untuk mengkristenkan kita semuanya, ketahuilah bahwa makar Allah lebih tinggi dan lebih mulia, lebih kuat dibandingkan dengan makar yang mereka lakukan. Ini merupakan sebuah pelajaran penting, dan ini wajib bagi umat Islam harus menjadikan ini merupakan sebuah tauhid, bahwa benar hari ini ada wabah, bahwa benar hari ini di mana-mana umat Islam dibombardir. Palestina hari ini masih dikuasai, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang sering kami sampaikan di khutbah-khutbah. Mereka klaim bahwa di dalam atau di bawah fondasi Masjidil Aqsa ada bangunan keturunan Haikal Sulaiman. Mereka ingin merobohkan Masjidil Aqsa dan menggantikan dengan lambang kekuasaan Kristiani, lambang kekuasaan umat Yahudi dan Nasrani. Ayat sebelum ayat Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, Allah jelaskan kepada kita semuanya. Di surat Al-Baqarah kurang lebih 120-an. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Potongan ayat ini memang benar. Hari ini kita jumpai, hari ini kita temui dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Bersyukurlah kita hidup di normal ini. Bersyukurlah kita hidup di desa ini, yang dengan doa leluhur, upaya perjuangan leluhur kita, perjuangan orang tua kita, walaupun berbagai ujian yang datang sini berganti, ketika mau berbuat baik, mendirikan madrasah begitu panjang ujiannya, mempertahankan hak milik para leluhur kita, begitu tantangan yang datang sini berganti. Baik tantangan itu datangnya dari keluarga, datangnya dari umat Islam, maupun dari luar umat Islam itu sendiri. Namun ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ini merupakan sebuah ujian bagi kita. Bagi orang yang beriman,
ketika ia menjumpai ujian-ujian seperti ini, sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problematika hidup, baik problematika hidup di pribadinya, keluarganya, masyarakat. Kita sebagai pemimpin tentu banyak ujian. Kita sebagai kepala keluarga tentu menjadi banyak ujian. Berbuatlah baik, tentu juga orang tidak mau suka. Tidak semua orang suka ketika kita berbuat baik. Apalagi kita berbuat tidak sesuai dengan jalur atau rel yang dicintai, yang dirindukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa corona antara ujian dan konspirasi. Hari ini kita ketahui dengan ujian corona yang mendunia ini, ujian COVID-19 yang mendunia ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpikir bahwa ternyata mereka berusaha untuk jauh, untuk jangan berkerumun, harus berpisah-pisah, jangan ramai di khalayak umum. Ini sudah diwanti-wantikan. Ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjumpai ketika beliau di saat itu mendapatkan wabah yang sama, maka Rasul amanatkan untuk pasukannya, pengikut-pengikutnya, umatnya di saat itu untuk berjauhan. Ada yang harus berangkat ke tempat-tempat tinggi, ke gunung-gunung, supaya terputuslah atau segera secepatnya terputus wabah atau penyakit itu. Namun satu hal yang perlu kita catat, bahwa bukan karena corona jadi mereka jadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan itu menjadi penghalang bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang paling penting tadi, kalau ujian dan makar Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ujian. Pelajaran penting bagi kita jamaah Jumat rahimakumullah adalah justru semakin banyaknya ujian yang kita hadapi, berarti semakin bertambahnya keimanan umat Islam. Itu merupakan sebuah idealnya. Seharusnya semakin banyak ujian, semakin dekat kita, semakin tunduk dan patuh, semakin rukuk dan sujud, semakin memakmurkan masjid-masjid yang ada, sehingga dengan ujian itu kita mendapatkan tolongan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi ujian-ujian yang kita hadapi, yang memang berbagai, sekecil ini, tapi berbagai ujian yang datang silih berganti. Sebentar lagi 2021, pesta demokrasi yang harus kita lalui, tapi perlu juga menjadi pelajaran. Momentum di bulan Muharram 1442 Hijriah ini, mari kita pelajari, mari kita jadikan permasalahan-permasalahan sebelumnya 5 atau 10 tahun yang lalu, ketika normal satu ini layout Tenopisa menjadi desa sendiri. Jangan sampai perpecahan di antara kita justru ada hadir di tengah-tengah kita, sehingga cuma hanya mengorbankan kekuasaan, cuma hanya ingin mendapatkan kekuasaan semata. Kekuasaan yang semu itu merupakan sebuah amanah jika umat memilih kita menjadi kepala desa. Tapi sesungguhnya persatuan dan kesatuan umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tafarraqu di ayat atau di hadis yang lain, al-jama'atur rahmah wal firqatul azab, bahwa memang berjamaahlah, insya Allah kekuatan dan kejayaan umat Islam akan senantiasa terwujud kalau kita, karena memang jamaah adalah rahmat. Sebaliknya ketika kita berpecah belah hanya demi kepentingan dunia, maka justru wal firqatul azab, yaitu firqah atau perpecahan, merupakan sebuah azab bagi kita semuanya. Ketika umat Islam di normal satu ini, di 2021
2021 yang akan datang. Satu diamanatkan atau menang menjadi kepala desa, yang lain ayo rapatkan saf kita, kuatkan barisan kita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin di Leu Au tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.